memiliki leadership yang kuat, memiliki visi politik, visi ekonomi, visi sosial, visi pertahanan, dan visi yang lain-lainnya. Yang saya lihat sangat bagus. Bapak, ya. Oke, makasih. Prabowo mau maju lagi di Pilpres 2029. Sangat bagus. Mendukung penuh Pak untuk rencana. Mendukung penuh. Kongres luar biasa Partai Gerindra sudah memutuskan Prabowo akan maju lagi dalam Pilpres 2029. Baru 100 hari. Dan sebagai bestie, mantan Presiden Jokowi langsung memberi respon. Mau mendukung penuh Prabowo untuk maju sebagai capres untuk tahun 2029. Loh, nek menurut ngompoler semua ini, yakin itu berupa dukungan beneran. Ingat loh, jangan nanya ke orang Gerindra. Jangan pula nanya ke relawannya Jokowi atau relawannya Gibran atau ke partai politik yang sekarang gabung sama pemerintah. Itu semacam kita nanya sama anak-anak PAUD. Siapa mau es krim? Pasti semua tunjuk jari mau semua itu. Loh, jawaban Jokowi itu ya jawaban formalitas saja. Reaksi yang lost duel, orang butuh mikir kesuwen. Loh, ada banyak faktor yang bisa Om Begawan tunjukkan. Bila nanti jelang pendaftaran capres 5 tahun mendatang, kenyataannya bisa sebaliknya. Ingat kan, ketika dia mengkhianati PDI Perjuangan dan juga meninggalkan Mbak Megawati yang sudah membimbing dari wali kota sampai presiden. Jangankan mendukung penuh, lawang mendorong atau turut dalam tim kampanye capres. Untuk Prabowo 2029 saja belum tentu. Ini perkiraan Om Begawan loh. Lah Pak Jokowi itu akan ada di posisi yang berbeda nanti. Pokoknya tidak usah ditutup-tutupi. Kita jujur aja sebagai masyarakat. Tak perlu dikesankan antara Jokowi sama Prabowo itu beneran berada pada visi yang sama, menjalani politik satu visi, satu arah. Nah, perbedaan keduanya itu, baik dalam kepemimpinannya, dalam mengelola negara, karakternya saja juga berbeda. Jokowi itu karakter pemimpin yang populis, yang suka hal-hal populer di mata masyarakat. Ya, pakai hal-hal yang pencitraan gitu. Meskipun pencitraan itu ya banyak yang isinya kebohongan, banyak itu. Dari mobil SMK sampai masuk gorong-gorong dan sebagainya. Sementara Pak Prabowo lebih sreg dengan gaya strukturalis, taat proses dan prosedural. Dalam aspek memandang rakyat ya berbeda antara Jokowi dengan Prabowo. Nah, Pak Jokowi ini beneran jeli memperhatikan kebutuhan rakyat. Bukan hanya rakyat yang tinggal di Jawa, namun juga yang di Bengkulu, Riau, Kendari itu ya, Parepare, Palangkaraya, Kupang hingga Papua ujung timur. Nah, Pak Prabowo hingga bulan keempat kepemimpinannya pernah sekalipun bicara kondisi masyarakat adat. Pernah bicara rakyat pedalaman atau sulitnya hidup jadi warga perbatasan. Belas. Malah yang ada pemangkasan semua anggaran kementerian. Wah, ciloko. Nah, ini juga belum tak komparasikan loh. Tentang tiadanya partai untuk berlabuh Jokowi usai purna tugas jadi kepala negara loh. Ya kabarnya kemarin ada mau ke Golkar, mau kemana kayak wah. Kayak orang kebingungan. Dan memang karakter keduanya itu tidak sama. Ini ada yang berpikir andai berbeda begitu, mengapa Jokowi percaya anaknya diserahkan pada Prabowo untuk jadi wakilnya? Lalu mengapa ada pula pengakuan atau sebutan keduanya itu bestie? Jadi gini, ajang kontestasi Pilpres kemarin itu, baik Jokowi maupun Prabowo itu sama-sama menangguk keuntungan. Bahasa biologinya itu waktu pelajaran biologi itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Loh, awalnya Jokowi lebih suka sulungnya itu menempuh karier yang apa adanya ya, melalui tahapan-tahapan pelan tapi pasti ada di bawah naungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selesai dulu jabatan wali kota, lalu entah mau jadi wali kota lagi atau mencalonkan gubernur, baru 2034
atau 2029 lah ikut berebut dalam Pilpres. Nah, dan pada momentum itu pengalaman, jaringan, track record Gibran sudah terbentuk. Ini ya pian nah. Gibran dhewe gege mongso ngeyel ngoyak-oyak buat ikutan di Pilpres kemarin. Ditambah tawaran Gibran jadi cawapres beneran datang dari Prabowo. Soalnya gini, 2 kali Pilpres yakni 2014 dan 2019 Prabowo keok dari Jokowi. Itu pahit banget loh. Dengan dukungan PDI Perjuangan, dan biar didukung oleh yang 2 kali mengalahkan dirinya. Nah, cara aman buat Prabowo ya ajak anak Jokowi jadi pendampingnya. Kalau menggandeng yang lain maka Jokowi bisa balik badan atau tetap setia di PDI Perjuangan. Loh sebenarnya loh, waktu Pak Ganjar dikenalkan sebagai capres, itu peristiwa yang bikin deg-degan Prabowo setengah mati itu. Oh iya, kawan ikut merasakan. Waktu itu turut hadir saat Ganjar dikenalkan jadi capres. Makanya makin getolah Ketua Umum Gerindra itu nawar-nawari Gibran posisi cawapres. Tidak hanya sekali, 2 kali, namun berkali-kali. Dan ini bukan karangan saya loh, bukan karangan lembagaan. Ini Gibran sendiri yang bilang. Artinya apa? Andai Gibran menolak, bisa jadi Prabowo batal mencalonkan diri sebagai capres. Di sinilah letak akhirnya Jokowi terpaksa banting setir. Yang semula mau mendukung Ganjar, masih setia pada PDIP, harus putar haluan karena anak. Ya sudah, akhirnya karena anak pola bobok keperada akhirnya mengkhianati. Jadi pengkhianat partai dan meninggalkan Mbak Mega yang sudah membesarkan dia. Makanya waktu kemarin muncul kabar, kalau Jokowi itu gercep, langsung nyaut dukung Prabowo capres, mendukung. Ya Begawan cuma ketawa itu. Rakyat juga ngerti banget, paham tuh. Gayanya Pak Jokowi sesungguhnya kayak apa kan paham. Kayak anak balita itu loh, ditawari jajanan sambil disodori. Kepalanya geleng-geleng tapi tangannya ngambil jajan tangan kita. Atau pas lebaran ngasih angpau bucil-bucil, bilangnya nggak usah repot-repot, duitnya tetap diambil. Lah model begini nih anak-anak itu tidak punya kepentingan, dia tulus, polos, nyat cah-cah lugu kalau anak-anak itu. Lah beda sama mantan presiden 2 periode yang lagi tak punya partai. Dan anaknya jadi wapres. Sedang partai anak bungsunya nggak kelihatan apa kontribusinya sekarang ini. Malah jangan cuma embuh tuh. Lawang pemerintah baru 4 bulan. Lah kok ditanya pendukung Prabowo jadi capres enggak? Ya nggak ada pilihan lain selain dukung. Apa berani dia bilang, Pilpres kan masih lama. Tidak usah terlalu ngoyo lah, pengen jadi capres lagi. Ya, buktikan dulu ke rakyat, berani berkomentar gitu. Atau pakai kalimat, ya buktikan dulu. Gitu. Pak Prabowo bisa kerja atau enggak berani. Nanti tiwas didorong-dorong, kita kasih dukungan, malah nggak bisa kerja kan. Berani bilang ngono, ya enggak berani Pak Jokowi. Jokowi ngerti beneran nih, dalam 5 tahun, rakyat bakalan lupa pada pernyataan Jokowi dukung Prabowo yang dilontarkan kemarin. Lawang dulu rajin banget kok, bantah-bantah si anak gak mungkin jadi cawapres. Ya, karena masih muda lah, belum berpengalaman, dilarang aturan. Begitu akhirnya nyalon gimana? Apa yang dia ada rasa malu, omongannya sama kenyataan bertolak belakang. Semua diobrak-abrik demi suksesnya anaknya jadi capres. Dan bagaimana caranya dia menang dalam Pilpres. Masyarakat yang paham, masyarakat yang pakai nalar pasti paham. Tapi ya jangan tanya sama pemuja pendukungnya. Omongannya sudah elek-elek gitu. Dulu sok mundur-mundur loh, sok patuh, sok enggak nggih sama perintah ketua umum partai Mbak Mega. Tapi bel, perilaku yang sama akhirnya ditiru sama anak. Sama menantunya. Yang bilang patuh sama Bu Ketum, manut penugasan, tergantung perintah partai, itu sering diucapkan. Kenyataannya ya bablas kabeh. Bapak anak menantu ya sama akhirnya. Meski banyak orang bilang di politik yang beginian itu biasa. Ora apa-apa mengkhianati, membunuh karakter, menyerang dan sebagainya.
balik kanan lalu menyerang, ya ada kok itu. Seperti Mawarar, Budiman Sujatmiko, setelah keluar dari PDIP kan ya sama. Tapi kan nggak bener. Kalau cara-cara seperti itu. Nah, orang bener ya aja sampai jadi kebiasaan di Indonesia ini. Bisa rusak negara ini nanti. Dan ada fakta, MK mengubah aturan yang membuat Gibran bisa ikut kontestasi. Semacam dipaksakan. Seolah-olah itu sesuai proses. Rakyat dibodohin. Iya toh? Itu para ahli hukum tata negara semua mengatakan itu salah, itu ada yang salah, tapi tetap bablas karena memang syahwat nafsunya yang sangat besar. Akhirnya dia akan mendaftar jadi cawapres juga. Nah, kalau punya rasa malu, ngerasa belum saatnya atau dibujuk kayak apapun sama Prabowo, nolak, itu kan punya harga diri. Ya, nek dudu mergo mau terus mempertahankan kekuasaan, loh, apa tujuannya Gibran mau jadi cawapres? Dan Jokowi paham banget. Orang Indonesia itu kan jengkel pada pejabat yang nyangking, buka akses, mendahulukan keluarga untuk urusan kekuasaan. Itu dijalani sama dia sendiri. Ya memang sengaja nantang gawe ngece rakyat Indonesia ini. Karena masih banyak yang mendukung dan memuja Jokowi. Jadi dia punya backup. Wong dunia internasional aja sampai nyebut Gibran tuh nepo baby. Dan Jokowi plus nggak peduli. Nggak malu anaknya dibilang gitu. Oke, sekarang coba kita cermati lagi. Apa sih kata-kata lain yang sempat diucapkan Jokowi perkara dukungan pada Prabowo tentang jadi Capres 2029? Ya masih lama banget. 4 tahun 9 bulan. Dia bilang leadershipnya kuat, visi politik, ekonomi sosial, pertahanan bagus. Lu bagus dari mana? Baru 3 bulan. Nah ini tolong jawab nih, kekuatan kepemimpinan Prabowo atau yang disebut leadership kuat, itu dalam aspek apa? Sebutkan satu contoh saja. Apa yang bisa jadi bukti? Kalau menurut Om Begawan, secara jujur, saya menilai belum ada. Saya nggak mau ABS, nggak mau. Om Begawan dari kecil nggak mau ABS. Jelek katakan jelek, bagus katakan bagus. Iya katakan iya. Asal Bapak senang tuh jauh dari kehidupan Om Begawan. Kalau kepemimpinan di partai yang selalu dipatuhi pejabat struktural dan kader Gerindra ya gue sak mestine. Lu Pak Amin Rais saja loh sebagai ketua Majelis Syuro yang dipatuhi kader sama jajaran Partai Umat. Itu hal biasa, itu perkara leadership. Lalu visi politiknya jelas. Gimana coba jelasnya? Lambang wartawan itu saya buntuti Jokowi yang kayak gitu dipertajam pertanyaannya, dilanjutkan sama pertanyaan berikutnya. Maksud visi politik jelas itu yang gimana Pak? Harusnya gitu. Nah meski sebagai mantan presiden, sekarang logika berpolitik Jokowi itu sudah berbelok kok. Sudah nggak sehat itu. Om Begawan percaya di tahun 2004 hingga 2020 sebelum Covid, pemikiran Pak Jokowi itu masih jejak kokoh tegak lurus sama partai. Dan beneran mikir gimana Indonesia semakin maju. Meskipun pembangunannya itu hasil utang-utangan sampai 8.000 triliun. Tapi usai Covid, pelan tapi pasti berubah hancur-hancuran. Ini tak ungkapkan sekaligus merespon sebagai pendapat Om Begawan. Ada yang berpandangan kalau Jokowi sejak jadi politisi sudah main drama, berpura-pura. Om Begawan tidak setuju itu. Karena pas jadi calon wali kota, Om Begawan bertemu kok, diskusi dan mendampingi di beberapa acara. Di beberapa kecamatan malah kami duduk bareng dan ngobrol. Belum seperti itu. Nah dibandingkan sekarang ada perbedaan sikap. Ada yang tidak seperti dulu. Memang sih kekuasaan dan materi itu beneran bisa merubah banyak hal. Mindset, pikiran, nafsu dan sebagainya itu akan mempengaruhi jiwa kita itu kekuasaan dan materi. Termasuk bagaimana orang berpikir. Dan ucapan kalau Prabowo punya visi ekonomi jelas, jelasnya di mana? Nah, jelas ngawur. Anda punya visi ekonomi, kebijakan pemangkasan anggaran atau bahasa lainnya efisiensi itu eksesnya membahayakan masa depan Indonesia dari sisi pembangunan, SDM, banyak itu. Gimana visi ekonominya bisa bagus itu? Lah semua kementerian lembaga do diperonggoli anggarane, Kemenhan
TNI Polri pada utuh semua itu. Wah, ini saya malah curiga ini. Jangan ini. Loh, anggaran Kemendikdasmen tersisa hanya 29 triliun. Nah, ini UKT mahasiswa bisa tambah berat ini. Bandingkan dengan dana buat Kementerian Pertahanan yang acek sebesar 166 triliun. Kayak gitu kok, disebut visi politiknya jelas. Jelas di mana itu? Nah, jelas ngawur ya setuju. Jadi ungkapan atau argumentasi Jokowi itu justru sebenarnya malah mau menjatuhkan Prabowo itu. Nganguk-nganguk kayak yang pinggir jurang karek jorokne gitu. Ameh ngambleske bleseke. Dia berpendapat itu biar mematik kajian analisis membedah maksud Jokowi termasuk Begawan. Loh, kayak Begawan yang sekarang ini itu memang dikarepke mantan presiden. Ben diulas secara panjang. Dan itu tidak berarti Begawan diperalat sama Jokowi, enggak. Wong dia juga nggak bener. Makanya yang tak bedah di sini keduanya sekalian yang disampaikan Pak Jokowi memang sekaligus buat nabok nyilih tangan. Makanya sisan motifnya Jokowi tak kupas sekalian. Sebab dia memiliki motif yang nggak bener juga. Dalam kacamata Begawan intinya Jokowi itu cuma mau ngeprank Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo harus waspada. Dengarlah Begawan. Rakyat yang jujur memberikan pendapat kepada pemimpinnya. Itu ya, salam Begawan, salam ngompol. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Dadah.